kalian jujurlah, tak punya saya ilmu macam kalian nih. Kalau di tes bahasa Arab lebih bisa Pak Dirham lah. Pak Dirham dari Tebu Ireng. Saya ini teman Ali ya Pak. Cuma kebetulan saya ini sekolah ibtidaiyah, TS, Aliyah. Bapak saya imam masjid, paman saya Roy Surya NU Pak, pendiri NU di Kabupaten saya. Ini saya kira tugas saya ini adalah menjaga supaya Kementerian Agama ini survive, konsisten itu di bidang agama. Jangan digeser-geser. Bidang-bidang lain itu menjadi pendukung. Jangan kita jadikan agama ini yang mendukung, Pak. Jadi jangan logikanya, jangan dibalik-balik. Ya. Jadi sebenarnya urusan dunia, urusan administrasi, anggaran, urusan manajemen, urusan kepemimpinan organisasi, pengelolaan, itu adalah untuk mendukung agama nih. Jadi jangan pula kita letakkan posisi agama ini sebagai pendukung ini. Jangan dibalik-balik. Untuk itu salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini, tersangkanya ini. Pertama, pimpinan administrator. Pak Jul tanggung jawab, Pak Jul. Yang kedua, penyuluh, Pak. Penyuluh agama. Jadi sebenarnya jantungnya Kementerian Agama itu penyuluh agama dan penghulu itu, Pak. Benar. Dulu Kementerian Agama ini cuma ada Bimas Islam aja, Pak. Tapi di Bimas Islam itu dalamnya ada pengadilannya. Ya, pengadilan agama. Orang ngurus NTCR, nikah, salah, rujuk, cerai, rujuk. Bapak saya mantan itu, Bang. Ini keturunan Kementerian Agama. Nah, jadi tugas kita yang paling besar itu mengembalikan Kementerian Agama ini kepada hitoh. Yang kita istilah NU itu kan hitoh. Hitoh benar. Kalau kita ini hitoh 46. Benar. Hitoh 3 Januari 46 itu balikkan Pak Jul. Itu jadinya saya telah bicara di beberapa tempat. Yang pertama saya bicara itu di Kanwil, bilang tolong, oke, kita urusan anggaran serius kita. Tapi di balik itu tidak kalah serius kita bagaimana kita mempertahankan identitas religiusitas kita. Jadi kita berharap Kementerian Agama ini akan menjadi kementerian yang modern dan religius. Modern itu ditandai dengan penguasaan teknologi, misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Jul tadi. Jadi, Pak ini menyuruh kita punya konten, Pak. Nah, itu saya cocok itu tuh. Karena teknologi informasi itu dikaitkannya dengan tugas kepenyuluhan ini. Dan inilah eranya. Nah, ini artinya kita bekerja itu sudah modern. Tapi sama pentingnya dengan modernisasi itu adalah religius. Dan inilah yang sebenarnya yang membedakan kita dengan yang lain. Itu saya berharap kepada Bapak Penyuluh yang pertama mengatur kerja kita ini modern dan religius. Gunakan teknologi, kemudian secara administratif dan dari aspek manajerial kerja kita ini teratur, Pak. Nanti kalau kerja bapak-bapak penyuluh tidak teratur, apa bedanya dengan penceramah keliling, Pak? Ya, Pak. Keliling. Pak Zos, sada kultum di tempat kami, Pak. Karena nanti bulan puasa. Ada orang kayak gitu kan, Pak Zos bisa khutbah tempat kami.
Itu kan dai keliling yang pernah dilakukan oleh Pak Jul. Iya kan? Karena itu begini, memang ada untuk orang, kita ceramah untuk orang, tapi secara pribadi tak ada administrasi dikit pun. Padahal kita ini bekerja ada pertanggungjawaban administratif. Sampai itu, yang pertama Pak Ketua, saya minta tolong teman-teman ini kita saling mengedukasi, saling menasihati. Tolonglah laporan bulanannya. Kemudian terstandarnya benar itu Pak Jul, Pak bilang tadi. Itu kerja kita itu terukur. Kalau Bapak masuk ke suatu daerah dengan ukuran yang sangat rendah. Oh, saya sholat zuhur di situ tadi cuma 10 orang jamaah, dan 10 orang itu pun udah tua-tua yang udah mau mati semua. Jadi, kemudian Bapak melakukan kepenyuluhan di situ. Kemudian Bapak datang lagi sebulan setelah itu, ada pertambahan menjadi 15 orang, 20 orang. Itu kan indikator, Pak. Itu sebenarnya kerja yang sangat sangat gampang dilakukan. Nah, kadang-kadang pekerjaan bapak-bapak itu pekerjaan penting, tapi karena tidak tercatat itu terasa tak penting, sehingga orang nanya, pekerja penyuluh Pak Gus, kok ini ada masalah Pak? Ini bagaimana? Tapi bapak bisa komplain, oh oke. Kalau bapak bertanya seperti itu, ini Pak, tanggal 25 bulan Februari saya kesini Pak. Kondisinya umat ini seperti ini. Masuk masjidnya cuma 10 orang. Tanggal 25 Februari saya kesini Pak. Jemaah sudah 30 orang. Begitulah kira-kira pekerjaan kita. Nah, bagaimana pekerjaan besar kita ini? Saya sepakat dengan Pak Menteri. Bagaimana mendekatkan umat beragama itu dengan ajarannya. Ini tugas kita. Betapa banyak sekarang orang tidak memperdomani agama lagi dalam politik, hubungan sosial, apalagi masalah ekonomi. Jadi istilahnya tugas kita ini bagaimana agama itu betul-betul terinternalisasi. Itu bahasa S3-nya tuh Pak. Saya malah lah tinggi-tinggi Pak, tinggi-tinggi betul kan. Karena kami ini kan dengan Pak Juna udah S3 kan? Iya Pak, maksud saya tuh yang satu terinternalisasi. Jadi agama itu betul-betul menjadi spirit bagi orang Batam. Ketika dia bekerja sebagai nelayan, agama di bawah. Sebagai PNS, agama di bawah. Sebagai pedagang, agama di bawahnya. Timbangannya baik sesuai dengan ukuran BMKG. Timbangan dengan BMKG Pak. Iya. Timbangannya baik. Kemudian kalau dia ngurus masjid, itu ramahnya dengan orang Pak. Tak dikuncinya masjidnya. Ada kunci masjid Pak. Betapa pentingnya internalisasi nilai-nilai agama ini. Kalau di madrasah mungkin bisa lah, tapi ketika anak-anak itu keluar dari madrasah, bahkan dia tak ke masjid Pak. Jadi tak ada dorong. Itu program-program kepenyuluhan ini juga harus sampai ke segmen anak muda Pak. Kita contoh ya, masuk ke masjid. Di masjid itu ada generasi yang hilang. Hilang generasi itu Pak. Jadi di masjid itu isinya 45 tahun ke atas saja. Tidak ada. Di bawah itu tidak ada Pak. Apalagi misalnya kita mencari generasi 25 tahun ke bawah. Sampai tak ada Pak. Sekarang yang dimasalah
Orang yang jarang ke masjid nih harus diceramai, Pak. Yang ketika azan dia masih celana pendek, mulai pulang dari laut, dari kebun. Ini masalah kita, Pak. Saya mau hitung sekarang, berapa persen anak madrasah itu masuk ke masjid, Pak? Ini perlu dipecat-pecati juga kepala madrasah. Jangan-jangan gurunya tak masuk masjid, Pak. Iya, betul. Yang lebih parahnya kalau penyuluhnya tak masuk masjid. Kiamat lah gitu. Salah. Tak usah kerja lagi, Pak, ambil gaji aja lah. Sedang. Bapak masuk aja ke kantor, absen, ambil gaji aja lah. Baru. Mari kita bohongi bersama-sama pemerintah. Siap. Itu. Ya, jangan. Beberapa yang tidak berhalangan. Terus saya bilang Pak Edi pindahin rumah tuh Pak Edi. Tak dengar masjid dari rumah lama tuh Pak. Oh iya, jauh. Datang saya subuh. Orang sudah Pak. Sudah apa namanya? Kunutnya sudah Pak. Allahu Akbar. Nah, kan tadi saya masuk. Malu kan pilih. Waktu saya tinggal di rumah lama tuh Pak. Kagak tahu ngapa pulang Bang, kan orang nanti malu lah saya pun. Akhirnya ini dari rumah yang dengar lah. Memang saya tak pandai lah ilmu agama, ceramah tak pandai lah. Apalagi ngimam Pak, saya tak pasif Pak. Dia Pak Jul kalau kan saya tak suruh ngimam Pak, tak mau saya. Karena saya bukan qori, ya. Makhrajul huruf mungkin nanti banyak kan harus teliti ya jadi. Tapi kalau saya tambah dengan saya tak masuk masjid, tambah bodoh lah saya nih, tambah celaka lah saya. Nah, sama dengan keadaan ketika Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Datanglah cicak, datanglah pipit. Oleh pipit nih, mana bisa kan bawa ember Pak. Di patuknya tuh lah bawa air. Geli cicak nih liatnya. Gitu kan kira. Hebat betul kau nih. Apa padam apa api Nabi Ibrahim tuh gara-gara anu tuh. Apa kata pipit Pak? Saya bukan masalah bisa membantu apa enggak, bisa memadamkan api ini apa tidak. Cuman apa yang saya jawab di depan Tuhan nanti ketika Raja Zolim itu membakar Nabiullah, Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kan kekasih Allah, Khalilullah. Dibakar oleh Raja Zolim ini, saya tidak melakukan apa-apa. Tanggung jawab kok menyuluh. Kaya aja jadi apa? Baju bukan main. Pakai semua. Pakai jaga dulu, penyuluh, pakai kaji buta. Apa lagi kan? Burung pipit bisa. Saya sederhana. Urusan masyarakat ini mau ngikut kita. Tuh, kita ini bukan bukan Superman, kan? Jadi lakukan itu apa ya kesimpulannya? Saya kira Pak Jul, jadi mohon apa ya, kalau dimanfaatkan ini digunakan penyuluh ini. Jadi di awal-awal tahun ini Pak Ketua disusun lagi strategi, didiskusikan strategi penyuluh ini agar kita nih bisa bekerja dengan manfaat yang jelas, didiskusikan. Mungkin diskusi itu mulai dari konten-konten penyuluhan. Seorang penyuluh kan harus paham apa yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu kita diskusikan. Bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat Batam ini berkaitan dengan masalah buaya.
Nah, jangan-jangan gara-gara buaya ini orang tak berani ke masjid. Hubungin aja gitu kan. Iya kan. Kita salah. Iya kan. Bagaimana kita iya. Yang lewat laut. Kan masih ada masyarakat kita ini yang mau ke masjid dia harus bersampan anak-anaknya ngaji. Nah, bagaimana kita mengelola isu ini? Jadi isu ini bisa menarik. Jadi apapun materi penyuluhan kalian itu bisa menarik gitu. Padahal masalah buaya gitu. Tapi kalian bisa memproduksi isu ini menjadi konten agama yang menarik untuk menarik orang ke rumah ibadah, menarik orang berlaku baik. Saya minta tolong hadirkan masyarakat Batam ini ke satu tempat, apakah itu di masjid, di lapangan, bikin istighosa, pengajian, kita menyambut puasa. Banyak hal yang harus kita jelaskan, Pak. Di samping kita kumpul silaturahmi. Nanti Pak Jul bicara, hadir kemenangnya di tengah-tengah masyarakat. Maka Pak Jul waktu itu tidak hadir sebagai pribadi, Pak, sebagai dai, tapi dia hadir sebagai kepala kantor. Ini beda. Jadi Pak Jul ini kan dai, penceramah, tapi nanti kehadirannya dia itu sebagai kepala kantor. Hadirkan Kementerian Agama di tengah masyarakat dalam momennya. Jelaskan puasa itu apa akhlak kita pada bulan puasa ini. Bagaimana kita mengurus keluarga. Saya sudah sampaikan di kantor. Bulan puasa ini jam kerja di kantor itu dikit. Bilang sama Pak Kabak tahu. Suruh pegawai itu benar-benar pulang. Kesempatan dia ngurus anaknya, mau anaknya bawa ke masjid, banyak. Yang push pasangan muda subur punya anak kecil. Nanti anak-anak orang Kementerian Agama ini liberal, Pak. Keluar dia ke celana pendek, tak pakai jilbab. Nah, ini bulan puasa nih kita kasih kesempatan pegawai Kementerian Agama ngurusin keluarga. Saya mau kalau Kementerian Agama itu hadir. Dan insya Allah di Kanwil juga akan dilakukan seperti itu, ketemu pengajian. Kemudian nanti di Kanwil Pak Jul kemarin saya sudah panggil pendua agama Pak Ahmad Hussein. Pak Ahmad bilang kalau Bapak mau ngaji tafsir, ngaji kitab kuning tak cukup di bulan Ramadan, Pak. Sekarang ini kajiannya kita ngaji ibadah praktis. Bapak tanya dengan saya sekarang, Pak Zos, apa yang membatalkan sholat? Mungkin tak bisa saya jawab berbalik 3, Pak. Makan minum, berbicara, begitu saja. Lupa kita nih, Pak. Bertanya, kadang kita ini ngaji terlalu tinggi, Pak. Yang kita buat sehari-hari salah. Masih ada saya nengok orang wudhu tak sampai ke sikunya, Pak. Lah, masih ada saya nengok orang basuh kaki wudhu tuh separuh kaki, Pak. Di mana? Entahlah kalau dia tak punya mata kaki, tak tahu saya. Mata kaki hilang kan? Perasaan saya di perukunan itu, Pak. Rukunan yang bahasa Arab Melayu tuh, Pak. Berwatas, ya. Basuh tangan, masih ada, Pak. Ini yang kedua, pegawai kita ini kan banyak dari pendidikan umum. Sepakatlah kawan-kawan, oke. Hari pertama, kedua mungkin kita bicara puasa lah. Kemana cara? Jangan pegawai kemenang tak tahu niat puasa. Pegawai semua audit. Tidak. Nanti lupa niat di tengah makan apa yang dibacakan. Ada aturannya, Pak.
role-nya enggak. Jadi kajian kami di kantor rendah-rendah aja. Mungkin sehari itu kita bicara puasa dan masalahnya. Jadi ada yang ceramah. Saya jadi jamaah aja nanti. Kalau jadi imam sholat zuhur kan. Saya nih berani imam tuh yang tak bunyi ya. Tinggal ngitung rakaat aja. Tidak banyak. Itulah kelas saya nih Pak. Jadi saya bilang dengan Pak Kabid Mas, ini Pak, bikin silabusnya dulu. Kita 10 atau 15 hari. Pak Jo, jadi gitu. Kejan Pak Jo. Sederhana. Hari kedua kita bicara tentang toharoh. Jangan-jangan kita ini lupa bacaan waktu kita nyuci burung gitu tuh Pak. Padahal kita punya burung semua kan. Iya kan? Bisa lupa Pak. Saya pernah lupa Pak. Apa bacaan mestinya di bandara pula kan? Hilang hafalan tuh Pak. Orang pakai jama pendek ya cewek itu kan hilang hafalan. Jadi sederhana Pak. Tohar jenis-jenis air. Cara membasuh, maaf ya, cara membasuh burung, ajar benar Pak. Bapak saya dulu detail ya Pak. Kelas 3 MTS Pak Ju. Duduk. Kau nak sekolah di Jambi. Tapi saya diperiksa, diinvestigasi saya. Mulai dari Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, bacaan takbiratul ihram, ruku Pak. Ayah saya ini kan kiai kampung, tamat madrasah. Toha apa? Mulai toharoh tuh Pak. Katanya marah. Udah istinja kau, neraka gitu. Sholat kau udah sah. Itu Pak. Sholat kau udah sah. Toharoh aja tak bisa gitu. Habis mau marahin Pak juga. Padahal pegang ijazahnya kayak itu Pak. Ini toharoh, terus kita masuk ke bab sholat. Sholat apa? Bacaan diperiksa. Kemudian terakhir nanti baru kita bicara zakat agak sehari. Orang tak tahu cara berzakat Pak. Benar Pak. Saya pernah ditanya, Pak Zos, saya nak ke masjid nih, gimana caranya nanti? Apa main kasih jadi gitu kan? Baca lah di nawa itu tidak. Apa lihat sama? Saya jangan. Apa lo? Pernah saja ngapal. Inilah agama kita nih Pak, asik Pak. Ada itu nanti kalau nak ngaji jangan tinggi-tinggi Pak Jo. Bapak nak ngulang kitab kuning tak cukup. Kalian yang 3 tahun aja tak bisa. 5 tahun ada waktunya. Diajari yang praktis, yang bisa keluar dia dari masjid itu langsung bisa digunakan. Malam nanti dia sahur. Oh bacaan Pak Kiai itu tadi kita gunakan. Nah, saya suruh juga bikin fotokopi. Yang bacaan-bacaan itu di fotokopi. Niat puasa, doa sahur, kemudian taharahnya, kemudian bacaan niat berzakat, dan masalahnya di fotokopi nanti orang pada. Saya cuma ingin mengembalikan kita ini kepada Hitoh 46 itu Pak. Dengan agama ini lahir tahun 46. Tujuannya itu gimana mendekatkan umat ini kepada ajaran agamanya. Sekira gitu Pak Jo. Yuk. Jadi kegiatan-kegiatan puasa dan safari Ramadan boleh. Mungkin kami ada safari sini nanti Pak dari Kanwil. Nah, selama ini kita tak biasa. Oke Pak Jo lah. Ya, siapa? Tidak usah pakai expo lagi gitu ya. Ya, enggak ada sekolah. Sekolah lagi. Kita safari ini. Oke Pak ya. Ya. Tolong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.